kayak ada gitu. Bukan taring sharing, gede, ininya gede-gede. Cuman kayak air liurnya kayak netes-netes gitu loh. Karena yang dilihat mama tuh bukan bapak, sosok itu. Ada orang nanam buhul di belakang rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha dalamang sadayana, semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan gimana kamu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dia habis minum susu tadi. Gemes. Kali ini gue kedatangan narasumber sekaligus seorang YouTuber yang sama kayak gue. Dia konten kreator horor juga. Dan aduh pokoknya horor banget dah. Mungkin hidupnya juga udah horor kali ya. Kita langsung aja kenalan sama Bang Jambe. Alhamdulillah. Belum tanya ya. Bang Jambe, kumaha damang? Udah lama ya nggak? Udah lama men. Cuma sebenarnya asal kalian sedikit ya bocoran. Gue sebenarnya tetanggaan men. Cuman baru nonton sekarang coba ya. Ya mungkin rezekinya waktunya. Iya benar. Meskipun tetanggaan kan, kalau misalkan masalah konten kan, waktu yang jawab gitu. Bang Jambe ini seorang konten kreator. Yang nama YouTube-nya itu apa bang? Ngobrol.com. Ngobrol.com. Nah di situ itu menceritakan tentang apa tuh bang? Ya seputar pendakian horor, seputar ada urban legend juga, dan Sherly juga pernah cerita di situ kan. Iya, dan gue juga pernah cerita di ngobrol.com. Ngobrol.com juga pernah cerita di gue. Cuman itu udah lama banget ya bang ya. Udah ya zaman Firaun lah. Iya, zaman Firaun. Iya. Zaman gue masih AEO ya kan. Awal-awal bang. Dan alhamdulillah kita masih bisa silaturahmi ya bang. Yang penting itu sih. Iya benar. Bang Jambe juga mempunyai banyak kisah yang tentunya horor banget gitu. Itu kalian yang suka dengan pendakian, urban legend juga, pokoknya yang horor-horor selain ada di sini, langsung aja mampir ke channelnya ngobrol.com. Di situ banyak banget podcast-podcast yang seru-seru abis deh pokoknya. Dan gak kalah serunya, gak kalah horornya. Dari sini abis nonton dari Neng Sherly langsung aja kepoin ke channelnya ngobrol.com. Waduh. Atau mungkin IG-nya apa bang? Ngobrol.com. Ngobrol.com juga. Oh iya, kemarin juga sempet ya tim dari Neng Sherly, yaitu editor kita, dia bercerita di ngobrol.com tentang naik gunung apa? Selamat. Gunung Selamat. Dan gue baru tahu juga kalau dia ternyata punya kisah juga, kan kocak ya. Aduh, awalnya tuh dia dipendem bang, katanya gue nggak mau cerita kak, karena gue nggak apa ya, memang nggak mau diceritain gitu. Cuma karena kita juga udah konten horor ya, dia harus cerita juga. Iya bener. Aduh, Bang Jambe, kali ini Bang Jambe bakal cerita tentang apa nih? Ini kejadian di 11 tahun yang lalu, lama nih, 11 tahun yang lalu itu tentang gue pernah cerita kan ibu gue pernah disantet. Iya. Nah sekarang gantian nih bapak gue disantet. Aduh, gitu. Allah, kenapa sih gue harus dengar persantetan lagi aja gitu? Gue ini belum sembuh bang, belum sembuh trauma untuk santet menyantet gitu kan. Dan sampai detik ini kan kita masih diburu terus gitu. Dan sekarang gue harus mendengarkan kata-kata santet, dan itu orang tua kita sendiri. Ya Allah, rasanya kayak diremek-remek hati ini gitu kan. Ini sebenarnya gue punya cerita tuh horor iya, sedih iya, ya gitulah. Karena menyangkut orang tua ya. Betul. Mana sih kita ngeliat orang tua nggak sedih gitu kan? Iya. Gitu sih sih. Aduh, ini kalau misalkan udah soal santet menyantet itu benar-benar epic sih cerita gitu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share. Jangan lupa nih nyalakan juga loncengnya, takutnya kalian ketinggalan sama video-video dari Neng Sherly selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya ngobrol.com, karena di situ ada editor gua yang bakal bercerita tentang pegunungan ya bang. Iya, betul.
Kita lanjut aja ke cerita dari Bang Jambe ngobrol.com. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dairin Sherly dan tim yang udah mempersilahkan gue untuk menceritakan kisah ini. Dan kisah ini sebenarnya kisah yang baru gue dapat lengkap tuh baru akhir-akhir ini. Ya lu ngerasain lah, jadi konten kreator horor kita coba mengungkap-ungkap, coba mencari-cari apa yang bisa dijadikan cerita gitu kan. Ya sebenarnya ini cerita yang sebenarnya dibilang sedih iya, dibilang serem iya, karena santet gimana sih seremnya ya gitu kan. Ternyata masih banyak orang di luar sana yang nggak suka sama orang dengan santet gitu. Jadi kisah ini berawal di tahun 2011. Jadi awal banget. Jadi setelah lulus SMA di tahun 2009 itu gue masuk kerja di optik, salah satu optik lah. Nah, gue kerja itu setahun di Jakarta, 2 tahun di Makassar. Nah, waktu balik dari Makassar itulah gue ada sedikit rezeki, dan akhirnya yang tadinya gue tinggal ngontrak di daerah Haji Jian, gue beli rumah dari rezeki itu di daerah Tangerang Selatan lah. Gue beli rumah waktu itu ya gue pikir ya udahlah dibanding kontrak, gue beliin rumah buat orang tua gitu kan. Nah setelah itu udah dapat kisaran berapa bulan nyari-nyari, dapatlah di daerah Tangsel, Tangerang Selatan. Nah akhirnya gue bayar dengan orangnya semuanya, deal udah selesai, semua perusahaan surat menyurat dan harga. Pindahlah gue dari Haji Jian itu ke daerah Tangerang Selatan itu. Nah, sesampainya di sana memang kita sebelumnya udah ngerenov dikit-dikit lah. Karena memang kita kan langsung ditempatin. Kita renov dikit-dikit dan kebetulan bapak yang notabene-nya itu pedagang. Nah, pedagang bakso. Jadi bapak pedagang bakso di daerah Cipete ini itu dari tahun 87 saya. Nah, dia meninggalkan usahanya ini dan pindah ke Tangerang Selatan yang notabene-nya masih jualan bakso juga. Nah, sampai di sana tuh kita langsung bebenah rumah setelah renov. Nah, bapak mulai jualan bakso di sana. Sampai di sana jualan bakso, bapak itu ternyata harus adaptasi sih. Jadi namanya orang jualan kan kita harus nyari pelanggan baru. Yang di pembeli baru yang kita orang baru kan setidaknya kita harus cari nih pasarannya seperti apa kan. Nah bapak jualan di daerah sana tuh ternyata ketemu orang-orang yang nggak suka nih sama bapak. Jadi suatu kali bapak pernah dagang di satu tempat di daerah sana, diusir sama sesama tukang bakso juga. Ya bapak mikirnya namanya rezeki kan gimana aja. Ya udah bapak pindah lah. Nah tapi ada kata-kata terakhir dari pedagang itu bilang, awas lu jualan di sini lagi. Ingetin aja tuh kata-kata gua. Dia bilang gitu sih. Ya bapak nggak mikir panjang kan. Bapak nggak mikir panjang. Ya udah bapak mikir, ya udahlah pindah aja. Nah akhirnya selang 1 bulan tinggal di sana, keadaan rumah tuh nggak enak sih. Keadaan rumah nggak enak karena yang gue mikir di daerah gue sebelumnya tinggal di daerah Jijian itu yang bapak tuh nggak pernah berantem sama mama dan kondisi keuangan juga yang gue bilang stabil. Itu di sana tiba-tiba tuh turun menurun langsung
gak stabil. Dan kondisi keluarga gue, bapak sama ibu tuh sering berantem. Yang sampai kadang tuh gebrak pintu lah apalah, yang sedangkan bapak tuh nggak pernah kayak gitu, marah tuh nggak pernah bapak. Gue mikir ada apa sih, kata gue, permasalahan apa sih yang bikin sampai mereka kayak gini. Ya udah, gue mikir mungkin permasalahan keluarga lah, yang gue pikir gue nggak usah ikut campur dulu. Nah sebulan di sana ternyata kondisinya malah makin nggak enak tuh saya. Jadi mama sering di tiap malam itu dia kalau kamar mandi itu udah ditungguin tuh saya sama sosok berbulu gitu hitam. Yang itu nggak diem doang, dia sambil nyengir ini, sambil gini. Nah semacam itulah mungkin. Nah mama tuh teriak waktu malam, pernah waktu malam teriak. Mungkin mama kaget ya ada apa gitu ya. Dan dia nggak jadi ke kamar mandi. Nah ada lucunya nih. Jadi saking takutnya itu kencing di mana-mana kan. Kencing di ruang tamu jadinya. Karena nggak tahan kencing kan. Lihat kayak gitu jadi ping kencing, langsung kencing sih. Nah akhirnya bapak nyamperin tuh. Ada apa mak? Gitu. Tadi ada sesuatu ini. Ini apa? Dia nggak ngomong tuh ini gitu. Langsung mungkin nggak bisa ngomong, saking takutnya ya dikasih minum dulu tuh bapak. Langsung agak tenangan, bapak nanya gini, ada apa sih? Tadi mas, mama kan manggil bapak tuh mas. Tadi mas, ada hitam gede di depan pintu. Ya aku nggak berani kencing jadinya. Beneran, bapak ngecek ya nggak ada apa-apa lah gitu. Ya udah dari situ, mama setiap ke kamar mandi minta temenin gua atau bapak. Tapi pernah satu kejadian, bapak kalau mama atau bapak tuh nggak pernah diliatin. Tapi gue share, ketika gue nemenin ada share. Jadi ketika gue kan pasti ngecek dulu ya kamar mandi, dateng, gue buka pintunya tuh. Pintunya memang agak karatan tuh itunya. Jadi kalau dibuka tuh ngek gitu. Suara gitu ya. Suara ngek gitu. Nah sebelum gue datang itu pintu udah ngek. Itu saya gue bingung ya ada apa gitu. Udah gue datengin pelan-pelan. Gue buka pintu kamar mandi di depan kaca. Kan ada kacanya tuh. Sebenarnya nggak ada apa-apa tadinya. Gue cek dulu di belakang gue tuh ada sosok bulunya. Gue bilang kagak ada ser. Terus gue bilang ke mama gini, gimana Rahmat, aman mah, nggak ada apa-apa, gue bilang gitu karena gue nggak mau mama jadi panik kan. Cuman besokannya gue cerita ke bapak, Pak Rahmat semalam lihat mama kemarin. Lah papa nggak pernah ngeliat gitu, beneran Pak Rahmat lihat sendiri. Oh ya udah deh, besok bapak aja yang nemenin, kamu nggak usah, bapak bilang gitu. Iya deh Pak, Rahmat nggak berani, takut banget, orang gede banget gitu. Emang kamu lihat apanya? Mukanya Pak, sambil nyengir gini. Jadi nyengir tapi kepalanya geleng-geleng gini. Itu giginya gimana Bang? Giginya kayak, oh ya gue lupa spesifikin ya. Giginya tuh kayak ada taring gitu. Bukan taring sih, gede. Ininya gede-gede. Cuman kayak air liurnya kayak netes-netes gitu loh. Nah gue bilang ke bapak gitu semuanya, ya udah besok kamu gak usah nemenin bapak aja, kalau bapak kan nggak ada apa-apa. Ya udah, akhirnya setelah kejadian itu ternyata keadaan rumah makin runyam sih. Kondisi rumah makin runyam. Bapak tuh sampai bilang, ini kenapa sih kita selama tinggal di sini kok ada yang aneh gitu. Ya udah, biarin aja Pak, mungkin emang kondisinya, gue coba mikir positif, mungkin kondisinya emang Bapak jualan kan di sini baru, ya mungkin karena emang kondisi baru, Bapak nyari pelanggan yang masih baru nih, jadi memang kondisi keuangan gak stabil. Gue positif tinggi terus. Ya udah, cuman setelah sebulan itu saya mulai terjadi kejadian-kejadian yang aneh. Jadi pernah suatu kali Bapak kan kalau belanja tuh di pasar Ciputat. Nah
belanja pagi kayak biasa di sini, belanja pagi, bikin bakso tuh selesai jam 8 jam 9 lah. Jam 8 jam 9 itu kan bakso biasanya setelah direbus kan ditaruh di tampah gitu ya. Ditaruh di tampah, nanti kalau udah dingin tuh baru dimasukin gerobak. Cuman ketika bakso itu udah jadi, baksonya bau busuk dan ada lalang-lalangnya. Itu bakso panas men, habis direbus diangkat, cuman kok bisa nempel. Lalang hijau yang benar-benar gede itu kan. Gue mikir ini bau apa sih pak? Baunya tuh kayak kalau lu pernah nyium tikus mati, bangkai tikus, itu baunya kayak gitu Karena gue ambil gini, ini dari bakso pak baunya. Bapak masak bakso apa sih? Gue bilang gitu. Ya bakso biasa, bakso sapi. Enggak, maksudnya dicampurin apa? Aku bisa bau gini gitu. Ya nggak tahu ini kayak gini. Nah itu kejadian awal tuh, gue mikir masih positif apa ini dagingnya busuk? Gue mikir gitu. Dagingnya kali pak nggak bagus. Bapak main belanja aja. Jadi udah, ini dijual nggak? Jangan deh pak. Akhirnya nggak dijual Akhirnya bakso itu dibuang. Nah nggak dibuang karena mikirnya kalau misalnya dikasih tangga juga nggak enak karena baksonya kayak gitu. Nah ya udahlah, setelah itu selang 2 hari, jadi nggak berturut-turut nih yang besok bau, besok bau lagi nggak, besokannya bagus tuh. Ya udah pak, besok belanja lagi, coba bikin lagi. Nah tapi pak coba cari tukang daging yang beda, jangan yang kemarin. Gue masih positif aja. Ya udah Rahmat, besok bapak belanja daging tempat yang beda deh. Nah setelah belanja tempat daging yang beda, itu memang mulai enak tuh maksudnya nggak bau kayak kemarin. Nah gue mikir, nah ini mungkin karena dagingnya pak kemarin busuk atau emang nggak enak. Nah besokannya lagi, itu sama gitu lagi. Bakso baru jadi, bau bangkai lagi Bakso itu bau bangkai. Yang gue pikir, ini ada apa sih? Kok sampai kayak gini? Pak, ini bapak udah beda. Iya, kemarin bagus. Ya ini kok jelek lagi. Maksudnya satu pasar kayak gini semua sih pak dagingnya, gue bilang gitu kan. Yaudah, kita nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu deh. Nah dari situ akhirnya kita pindah rumah di sebelah rumah. Jadi gue punya rumah, tapi gue ngontrak. Karena apa? Kejadian yang nggak enak yang dialami oleh nyokap. Nah akhirnya bapak tuh mikir ini ada apa sih sebenarnya gitu. Nah akhirnya kita dari rumah yang kita tempatin itu kita pindah ke sebelah rumah. Kenapa kita pindah? Karena mama ngalamin kejadian yang lebih ekstrim lagi dibanding yang cuma ditolong gitu. Jadi pernah satu malam mama tidur. Nah abis itu mama kan tidur pasti bolak-balik gini. Nah pas balik-balik gini, ini gue yang dilihat ke samping itu bukan bapaknya, sosok dulu yang gini lagi. Mama teriak, bapak gini, mama. Dia semakin teriak karena dia menganggap yang giniin ke dia itu bukan bapak, sosok itu. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu mama berbalik dari tempat tidurnya gini ya. Terus mulai dikit, itu sosok itu lagi nih, gitu lagi. Nah dari saat mama sadar, ma istighfar. Nah mama semakin jerit, karena yang dilihat mama tuh bukan bapak, sosok itu. Menyerupai gitu. Menyerupai bapak. Nah dan mama mikir ini siapa gitu loh. Ini kok ada di sini gitu. Jadi bapak mikirnya udah ngomong istighfar ngomong apa, mama nggak peduli. Mama cuma menganggap yang megangin itu tangan berbulu, bukan tangannya bapak. Gitu sampai endingnya bapak ya sebenarnya maksudnya baik ya. Malah mama sampai digoyang gini, ini iki aku ini gua gitu. Maksudnya biar mama tuh sadar gitu. Mak, istighfar, astagfirullah gitu. Nah itu malam gua ada
Malam gue di rumah, terus gue langsung nyamperin ke kamar. Ada apa sih Pak, ini mama kenapa gitu. Yaudah Pak, gue bacain doa deh, Al-Fatihah ayat kursi apa aja deh Pak. Gue lagi paniknya kan. Yaudah bawa bacain. Mulai tuh bapak bisikin tuh, asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah Allahumma sholli alaihi wasallam, disolawatin lah. Nah di situ mama cuman nggak yang teriak tapi langsung bengong gitu. Oh ternyata kowe itu Pak, ternyata bapak tuh. Ada yang foto Mang, ada apa sih Mang? Jadi bapak sama gua mau mama tuh kalau di rumah pakai bahasa Jawa. Nah setelah itu bapak bilang gini, kamu tuh teriak-teriak tadi gitu, ada apa sih? Nah mau baru inget tuh, iya tadi gini, tadi mama tuh kebangun lihat bapak tuh bukan bapak, sosok yang biasa di kamar mandi, yang berbulu itu. Dan bapak nggak pernah lihat tapi cuma dengar dari cerita mama kan. Iya, nah aku tadi ingat bapak kayak gitu. Ya wes, ya udah mama baca doa, tenangin diri, udah yang penting mama jangan kayak gitu lagi ya. Ya gimana nggak gitu lagi, orang lihat kayak gitu, kata mama bilangin bapak kayak gitu. Nah sempet gue mikir ini udah nggak bener nih, ini udah nggak bener, karena gue jadi menyingkronkan apa yang terjadi gitu sih. Karena bapak itu nggak cuman kejadian bakso yang seperti itu. Pernah suatu kali bapak tuh sempat disewa sama orang kawinan saya. Kalau orang kawinan itu kan memang dia emang mesen bakso yang bagus ya. Bapak tuh udah bikin bakso sebagus mungkin dengan daging yang lebih bagus, semua lebih bagus, dengan harapan nggak mau terjadi hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal bakso itu sering terjadi sih. Nah harapan bapak udah dibagusin semua, nggak terjadi nih bakso yang bau bangkai itu. Nah awalnya sampai rumah bikin bakso biasa, nggak terjadi apa-apa sih. Aman dan emang nggak bau sampai seperti biasanya, sama sekali nggak bau, aman lah. Dibawalah ke tempat hajatan, udah tata semuanya. Pas mau jualin, itu bau bangkai keciumnya dari bakso lagi. Jadi di situ bapak bingung, ini bakso mau dijual apa enggak nih? Maksudnya dikasih orang-orang undangannya nih, karena bau bangkai bener-bener bau. Dan akhirnya di situ bapak minta maaf, tetap dijualin. Itu miris banget. Jadi bakso yang dimakan nggak dimakan sama orang-orang. Jadi cuma diambil, ditaruh. Akhirnya bapak disitu dimarahin. Lu gue sewa, kenapa jadi kayak gini? Lu bikin bakso kayak gimana? Udahlah kecoreng sama bapak di situ. Dan akhirnya bapak nggak dagang bakso lagi sih. Bapak jadi kuli bangunan di daerah sana, kuli proyek sih. Karena bapak malu udah jualan bakso seperti itu. Sampai hal ini kebuka semua nih. Jadi waktu itu bapak main lagi ke Jijian, ketemu ustadz lah di daerah Jijian. Bapak kan panggilnya Tompel ya. Pel, mana aja lu? Iya Pak Ustadz, udah pindah sekarang di daerah Tangsel. Lu pindah gak ngomong-ngomong lu. Udah ngaji belum lu? Gitu. Ngaji apa Pak Ustadz? Di rumah lu di ngajiin. Belum Pak Ustadz. Wah ngaji dong gitu. Habis gue lihat muka lu hitam banget nih, kusem banget gitu. Kusem gimana Pak Ustadz? Sini. Jadi singkat cerita, Pak Ustadz itu bilang, badan lu hitam banget gue liat, kusem. Lu sholat gak sih? Ya sholat Pak Ustadz. Terus rumah lu tuh kenapa gak lu ngajiin dari awal? Iya sebenarnya nanti pengen ngajiin Pak Ustadz, tapi emang dana lagi gak ada. Yaudah deh, besok gue ke tempat lu deh. Ya udah, akhirnya besokannya Pak Ustadz itu dijemput sama bapak ke rumah lah. Sampai rumah itu ternyata bener saya, di rumah itu memang auranya udah gak enak banget. Dan ada sosok berbulu itu satu.
yang mendiami rumah tersebut. Jadi setelah ditanya-tanya secara gaib ya, ada orang nanam buhul di belakang rumah. Jadi buhul itu kayak semacam bungkusan yang di dalamnya dikasih tanah kuburan, yang fungsinya itu dikirim orang pingin bikin berantakan bapak lah. Nah, di situ bapak baru ngerti, oh ternyata ada yang nggak senang sama saya ya Pak Ustadz. Iya gitu. Ya habis saya mikirnya positif aja Pak Ustadz. Saya nggak pernah mikir orang nggak suka sama saya atau kayak gimana. Ya saya mikirnya santai-santai aja. Ya gini Pel, masalahnya kalau misalkan orang nggak suka, ya diem-diem kayak gini yang bahaya. Terus lu ngerasain nggak waktu pindah sini kejadian apa? Iya Pak Ustadz, bakso saya tuh bau bangke. Terus saya sama istri sering berantem. Terus kondisi keuangan saya nggak stabil. Nah kondisi keuangan nggak stabil tuh karena gitu saya bikin bakso bau bangke dibuang. Jadi modal nggak balik. Jadi bapak tuh selama jualan kadang karena gue masih kerja pakai uang gaji. Jadi kayak gitu yang bikin kondisi keuangan makin gila nggak stabil ya. Nah terus Pak Ustadz, ini orangnya yang mana ya yang bikin saya? Ya orang sini juga Pel. Lah orang-orang sini. Tapi Pak Ustadz tahu Pel. Ini main dagang bakso juga orangnya. Lah, dagang bakso juga. Iya Pel, gerobaknya warna hijau. Nongkrongnya dekat-dekat sini. Nah, ternyata tukang baksonya tuh yang awal banget bilang ke bapak, awas tuh jualan-jualan sini lagi. Ternyata dia yang bikin share. Nah, setelah itu digali, KTP pos ada di belakang. Digali tuh sama bapak. Digali di belakang rumah pas, emang di belakang rumah tuh masih ada tanah lapang gitu Sir. Digali bener aja Sir, ada bungkusan putih, jadi dibikin kayak pocongan gitu ya. Pas dibelah cuma tanah emang, tapi tanah kuburan ternyata. Terus ada tanah kuburan itu kayak ada apa ya, kembang-kembangnya gitu Sir. Terus gue pikir, oh ini buhul Pak Ustadz ya, gue nggak paham ya. Iya ini namanya buhul deh gitu. Ini yang bikin nyantet orang ini gitu. Astagfirullahaladzim, mungkin ada ya orang kayak gitu yang tega bikin orang sampai bikin ngedropnya gitu. Nah semenjak itulah bapak bikin pengajian di rumah, dan makhluk yang berbulu itu di kasarannya disuruh pergilah sama Pak Ustadz, karena dia bilang, saya mau pergi. Saya di sini emang suruh tempatin rumah ini, suruh ganggu yang punya rumah ini. Saya udah suruh. Ya udah kamu pergi. Saya nggak mau sampai keluarga ini kenapa-napa gara-gara kamu. Ya dia tetap nggak mau pergi dari saya. Nah disitulah terjadi peperangan gaib yang gue lihat. Jadi poster tuh gini, asyhadu alla ilaha illallah. Kayak gitu Sir. Yang gue pikir itu kan yang di TV gitu. Ternyata ini gue lihat sendiri gitu. Yang apa ya? Gitu Sir. Ya Allah, gue mikir ternyata ada nih peperangan kayak gini. Nah, ternyata ya hal ini sering kita lihat memang, tapi ini gue alami sendiri gitu. Jadi dia selain perang sama makhluk itu, perang sama dukun santetnya, perangan gaib yang gue bilang. Jadi Pak Ustadz karena memang dia sendiri ya mungkin ya, dia lemah saya waktu itu. Dia bilang saya nggak kuat nih, tapi ini bakal saya lakukan dari rumah. Dia bilang gitu. Terus gimana Pak Ustadz saya gitu? Ya udah, kamu berdoa aja deh Pel sama istri kamu, sama anak kamu. Udah nggak usah mikir macam-macam, ini saya bantu lewat rumah. Nah ternyata di rumah itu Pak Ustadz cerita kalau dia sama murid-muridnya deh dibantu. Karena memang dukun ini kuat banget Sir katanya. Sampai murid-muridnya tuh sampai ada yang joprak, dia cerita tuh sampai ada yang begini begitu, dan endingnya alhamdulillah
akhirnya bisa terselesaikan dia tuh dengan secara peperangan gaib dan ya kasarannya dimenangkan lah sama Pak Ustadz. Nah setelah itu Pak Ustadz laporan ke Bapak kalau misalkan hal ini udah selesai. Nah cuman yang saya takutkan ini imbasnya malah ke yang bikin Mas Tompel kayak gini. Karena hal kayak gini tuh nggak mungkin nggak ada akibatnya. Oh gitu. Ya terus saya gimana Pak Ustadz? Ya udah Mas Tompel diem aja nggak usah ngapa-ngapain. Intinya saya cuma ngabarin doang ke situ. Kalau misalkan nanti kalau ada hal-hal yang gimana-gimana itu berhubungan dengan kejadian kemarin. Ya udahlah dari situ Bapak tetap masih jadi kulit proyek saya. Masih jadi kulit proyek. Nah, Bapak itu dihitung-hitung tinggal di sana tuh cuma 3 bulan kita share. 3 bulan doang. Nah, di bulan kedua ini tiba-tiba ada berita nggak enak. Ternyata tukang bakso yang gerobaknya hijau itu ditabrak mobil, saya. Astagfirullahaladzim. Tabrak mobil, terus dia nggak jualan lagi, lumpuh, kakinya patah, dan mesti diamputasi. Nah, Bapak kaget ya, maksudnya kagetnya gini, apa ini yang dibilang Pak Ustadz kemarin? Maksudnya kalau ada kejadian-kejadian, jangan kaget gitu. Tapi yang gue bingung, Seth, memang hebatnya orang yang bikin santet gitu kali ya, maksudnya nyantet ya, sama gua, sama mama, sama bapak, sama dede itu biasa aja sel. Yang kalau misalkan dia sholat, orang kalau saat Jumat kan tempat gua, Mat, sholat Jumat yuk, gitu. Biasa aja, yang ada dendam atau apa. Orangnya itu yang kalau mau bapak gini, gimana kerja tadi, maksudnya nanyain yang bekas kulit proyek kan, lalu pulang sore kan nanya, alhamdulillah lancar gitu, maksudnya yang biasa aja, nanyanya yang biasa aja, yang nggak terlihat punya dendam. Nah di situ bapak akhirnya jengukin itu orang, dan ternyata benar kakinya diamputasi dua-duanya. Dan akhirnya orang itu waktu bapak jenguk nangisnya gini, Mas, maafin saya kalau saya punya salah. Dia nangis ya. Emang salah apa? Bapak nggak mau yang ngomong gimana ya? Ya pokoknya kalau saya punya salah maafin ya Mas. Saya udah salah sama Mas. Emang salah apa sih? Gitu Bapak emang nggak mau yang lu nyantet gue ya enggak. Cuma Bapak bilang ya udah kalau emang punya salah, emang salah apa? Langsung gitu. Saya nggak bisa cerita Mas, pokoknya saya minta maaf aja kalau saya punya salah. Ya udah saya maafin, tapi saya juga bingung nih maafnya salah apa, walaupun Bapak tahu yang sebenarnya, cuma Bapak nggak mau bilang. Nah dari situ kita tinggal 3 bulan di sana, kita pindah lagi tuh rumah kita jual dengan kondisi keuangan yang memang berantakan. Bapak akhirnya mulai jualan bakso lagi lah, yang ngontrak di dekat pasar Cipete itu. Nah paling gitu saya cerita gue tentang bapak gue, kondisinya yang saat 11 tahun lalu disantet sama orang. Aduh. Gitu. Emang kalau nyantet nggak mandang orang. Betul. Dan orangnya juga kayak nggak merasa bersalah. Betul. Sok-sok baik sama kita. Betul. Itu kejadian banget sama bapak gue sendiri. Kayak apa ya? Biar kita tuh nggak berpikiran aneh-aneh ke orang itu, gitu ya. Betul. Tapi di ending cerita ternyata dia minta maaf dan gue nggak percaya, maksudnya nggak habis pikir itu dia sampai diamputasi dan nggak jualan bakso lagi. Ya mungkin itu teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala ya bang. Di saat kita melakukan hal buruk ya itu bakal terjadi ke kita sendiri gitu. Ya bisa dibilang karma lah ya gitu. Ya itu bisa dibilang karma instan, saya nggak perlu cukup lama-lama karena 2 bulan kejadian, setelah 2 bulan itu dia langsung kayak gitu, selesai Pak Ustadz pengajian, selang berapa hari Pak Ustadz ngomong jangan kaget ya Pel kalau kejadian apa-apa, itu langsung kecelakaan dia, ditabrak mobil dan harus diamputasi. Karena ya setahu gue ya bang, di saat kita memang udah bersekutu gitu kan sama sosok-sosok yang kayak gitu,
perjanjian itu belum selesai, ya imbasnya ke kita juga gitu. Kayak gitu, setahu gue ya, tapi nggak tahu sebenarnya kayak gimana. Cuma yang gue pahami sih kayak gitu. Di saat kita masih belum selesai sama itu makhluk, sama itu sosok, dan apalagi sampai dia bisa diusir gitu, dia malah dendamnya ke yang nyantet juga gitu. Makanya untuk teman-teman semuanya, ya Allah, kita ya hidup berdamai aja lah gitu. Kalaupun memang sakit hati ya cukup baca istighfar aja. Semoga orang itu ya bisa kembali ke Allah SWT. Iya, jangan dibalas lagi, karena semakin kalian ngebales ya semakin kalian dapat karmanya juga, semakin kalian dapat musibahnya juga gitu. Ya kalau misalkan kalian nyantet nih Bang nih, kok gue nyantet lu nih, lu sampai mohon maaf ya amit-amit ya nggak ada gitu, gue nya nggak kenapa-napa, lu jangan salah, cicit cucut cocot lu itu pasti kena gitu. Meskipun gue nggak kenapa-napa nih, tapi imbasnya ke keluarga yang lain gitu. Makanya ya jangan berpikir nyantet orang itu enak. Nggak ke lu ya nggak ke keluarga lu, apalagi yang mungkin yang paling lo sayangin gitu. Aduh Bang, gue kalau misalkan udah dengar soal persantetan gini, apalagi ke orang tua kita sendiri tuh ngenes sampai bapak tuh jadi kulit proyek kan. Iya, ke kitanya juga sedih gitu, bingung juga, apalagi kita yang awam, yang nggak ngerti begitu-begituan malah bingung juga kan gitu. Meskipun kita sholat, meskipun kita apa. Ya itu orangnya sholat, Ser. Makanya. Itu orang sholat. Astagfirullahaladzim. Kan dia sholat itu buat apa? Kalau dipikir. Ya makanya itu. Buat kedok doang apa ya? Aduh. Kacau kan? Ya Allah. Gitu, Ser. Memang terkadang Bang kita gak pernah tahu ya isi hati orang itu kayak gimana. Itu gitu. Susah, Ser. Benar. Kita yang anggap dia saudara, kita yang anggap dia udah teman sahabat sendiri gitu. Tapi kita nggak pernah tahu isi hati dia kayak gimana. Tapi tetap kita harus berbuat baik ke semua orang ya Bang. Kita harus selalu ngebantu orang juga. Ya kalaupun mereka jahat kita, ya cukup Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan kita yang ngebalas. Betul. Pasti ada aja jalannya. Selama kita berpegangan sama Allah, tenang aja udah. Betul ya. Bang Jambe, terima kasih nih udah mau berbagi cerita di Diary Sherly. Mungkin sebelum kita akhirin ada pesan-pesan untuk kita semuanya. Ya paling gini sih buat teman-teman di rumah, dari teman-teman Diary Sherly juga. Jadi sebenarnya kita hidup tuh nyari apa sih? Kalau kita cuma hidup nyari uang, kayaknya tipis banget deh pikiran lu gitu, karena ada kehidupan lagi nih setelah kita hidup di dunia gitu. Iya, betul. Dan semua itu bakal dipertanggungjawabin. Jadi tentang cerita gue ini semoga teman-teman bisa ambil hikmahnya, karena ternyata orang yang berbuat jahat ke kita dengan media santet itu ya, ternyata nggak selamanya orang itu ternyata berparas buruk atau terlihat buruk di depan kita. Malah orang-orang yang terlihat baik kadang ternyata punya niatan yang jahat, men. Itu dia. Gitu sih. Jadi kalau buat teman-teman pesannya ya semakin mendekatkan diri aja ke Allah SWT, dan selama kalian mendekatkan diri itu semua bakal dijaga kok. Gitu sih. Dan gue tambahin lagi sih Bang, kita harus memperdalam ilmu sih Bang. Itu ilmu tauhid lah. Bener. Betul. Buat jaga-jaga diri kita sendiri juga, untuk keluarga kita sendiri juga gitu. Ya bukannya apa-apa ya namanya di zaman sekarang, di zaman dulu banyak kayak gitu, ternyata di zaman sekarang lebih parah masih juga ada, gitu. Masih ada. Iya. Kalau zaman dulu kan istilahnya terang-terangan ya hal kayak gitu tuh. Dan kalau sekarang tuh memang aduh. Iya, ya sampai di depan baik di belakang musuh gitu. Karena di depan mata gue lihat sih peperangan gaib itu ada, men. Gitu sih, Sen. Aduh. Ya, ambil hikmahnya aja dari semua cerita yang pernah di Diary Sherly ceritakan gitu. Oke Bang Jambes, sebelum kita akhirin, kita mohon maaf dulu kalau misalkan ada kesalahan kata atau ucapan kita yang menyinggung. Kita hanya berbagi cerita aja ya Bang. Bukannya untuk menghakimi atau bukannya untuk menantang atau bukannya yang lainnya. Pokoknya kita hanya berbagi cerita, semoga dijadikan pelajaran untuk kita semuanya. Oke, kita akhirin aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.